Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bapak kami dari Tokoh Indonesia. Bapak ini dari DPD Pemuda DPB dan Papua ya. Pak, kami mau bertanya tentang bagaimana keberadaan PBB sendiri untuk di daerah Papua, tempat Bapak khususnya, apa yang sudah selama ini dialami, dirasakan gitu di tengah masyarakat. Bapak boleh cerita membagikannya singkat. Kalau kami baru saja berdiri. Kehadiran kami ya sesuai dengan amanat anggaran dasar rumah tangga Pemuda Batak Bersatu yang kita fokus pada kerja-kerja sosial. Nah, cuma persoalan di Papua kan tidak sama dengan provinsi lain. Kalau kita sendiri tahu bahwa orang Batak sendiri hadir di Papua sudah lama, sejak Papua atau dulu yang barat terintegrasi Indonesia, orang Batak sudah ada. Banyak yang jadi guru, ada di militer, ada di pegawai negeri, ada di bidang kesehatan. Jadi saya pikir kehadiran PBB di Provinsi Papua adalah suatu terobosan bagus, karena biar bagaimanapun kita harus bisa menunjukkan kebinekaan itu dengan cara seperti ini. Ada paguyuban banyak di sana, ada dari Jawa, ada Madura, ada Bali. Nah, Pemuda Batak Bersatu hadir sebagai ormas pemuda yang bersifat kedaerahan. Ada sisi suku Batak di dalamnya. Dengan adanya gerakan pengacau keamanan saat ini, bagaimana PBB memposisikan diri? Kalau kami PBB menyerahkan semua kepada aparat keamanan. Kita harus percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah dapat dan harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Memang dalam beberapa kejadian banyak korban, tidak hanya di pihak KKB tapi juga di pihak masyarakat sipil. Dan orang Batak juga banyak jadi korban. Tapi kami lihat itu sebagai suatu hal yang harus dikomunikasikan. Menurut hemat kami, saya sudah lama, saya lahir besar di Papua, sudah 50 tahun di sana. Ya, pendekatannya haruslah pendekatan dialog dan kesejahteraan. Karena biar bagaimana kalau kita masing-masing terus dengan posisi kita dengan kekerasan, saya kira tidak akan berujung pada hal yang baik. Jadi dari pihak katakan dalam hal ini kelompok gerakan pengacau keamanan itu, bagaimana dia memandang ormas-ormas seperti PBB gitu? Artinya apakah mereka memposisikan musuh atau ini adalah masyarakat sipil biasa yang tetap dilindungi gitu? Saya pikir belum ada pernyataan dari teman-teman saudara-saudara kita yang berlainan afiliasi, berlainan pemikiran tentang bernegara ini terhadap keberadaan organisasi pemuda. Belum ada komentar-komentar negatif. Tapi bagi kami PBB, kita tidak fokus pada itu, fokus kita pada pelayanan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh rumah tangga. Jadi prinsipnya kan solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Nah, itu yang kita aplikasikan ke masyarakat. Kita menyediakan selama masa COVID, kita menyediakan peti jenazah secara gratis buat masyarakat yang tidak mampu. Kita mendapat bantuan dari donatur yang baik hati, dan kami hanya meminta jangan dibantuan tapi kalau bisa peti jenazah, karena masyarakat pada saat itu kekurangan peti jenazah. Pak, ini kan toleransi itu masih menjadi barang mahal di Indonesia ya. Itu maksud saya gini, hari ini juga sedang ada isu nasional terkait adanya sebuah pondok pesantren yang dinilai tentu saja negatif oleh publik. Bapak sendiri pernah mendengar nggak Pak? Ya, saya mendengar tentang isu Al-Zaitun ini. Bagaimana pandangan Bapak? Bagi saya persoalan-persoalan begitu serahkan kepada ahlinya. Kita hanya bisa melihat selama dia tidak melanggar aturan bernegara. Kalau saya tidak melanggar aturan hukum, ya dia punya hak untuk berdiri, ya kan? Tetapi kalau dinilai itu tidak sesuai dengan ajaran agama, ya kita serahkan kepada ahlinya. Siapa yang menilai, siapa yang dipercayakan negara ini untuk mengurus hal tersebut. Ada Kementerian Agama, ya kan? Ada mungkin, saya juga tidak begitu paham, tapi saya dengar MUI, ya kita serahkan kepada mereka untuk mengurusnya. Tapi bagi saya
toleransi itu bukan hal yang sulit, karena kita sudah terbiasa hidup dengan kebinekaan. Sudah dari dulu kita sudah juga dari zaman dahulu, makanya semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Tinggal mau tidak kita mempertahankan apa yang sudah ditaruh oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini, kita pertahankan atau kita melupakannya. Saya pikir begitu. Jadi diimplementasikan dengan lebih terus-menerus ya? Ya, terus-menerus, dan saya kira sekarang ini media sosial, sistem komunikasi sudah lancar. Yang paling banyak sebenarnya, yang paling efektif sebenarnya bukan soal bicara-bicara sebenarnya, soal bagaimana kita berinteraksi, ya kan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan satu dengan sama yang lain meskipun berbeda. Kan kita sudah diajar, kalau sudah kita kan tidak diajar untuk saya bertoleransi, yang diajar adalah toleransi hidup, bukan toleransi beragama kan, toleransi hidup. Artinya selama saya tidak mengganggu, saya menjalankan agama saya kan tidak menjadi persoalan. Selama kita bisa dewasa dan di Papua, Jayapura, begitu mendarat di Bandara Sentani ada melihat masjid yang besar pertama yang ada. Meskipun kita bilang itu tempat-tempat masjid besar pertama, gerejanya kecil-kecil. Dan di sana masjid ada di mana-mana. Tempat-tempat karena orang Papua terbuka. Kalau kita mau belajar toleransi, kita belajar sama orang Papua. Di Fak-Fak mereka punya prinsip-prinsip, 3 tumpu. Tapi saya yakin kita bangsa ini sudah terbiasa dengan kebinekaan, jadi kita rawat, kita jaga. Bangsa yang besar ini bukan soal wilayah, bukan soal luas wilayah, bukan penduduk kita. Bagaimana kita bisa menjaganya, jadi satu keberadaan. Terima kasih Pak.